Memasuki awal pekan ini, kita menyaksikan langsung jalannya agenda persidangan yang sempat menyita perhatian publik. Sidang perdana dengan agenda krusial akhirnya digelar beberapa hari lalu. Namun, jalannya persidangan diwarnai dengan ketidakhadiran salah satu pihak yang seharusnya berperkara. Agenda utama dalam sidang kali ini adalah pemeriksaan identitas dan legalitas para pihak. Berdasarkan pantauan tim liputan di lokasi, pihak penggugat terpantau hadir memenuhi panggilan. Mereka hadir baik secara langsung maupun didampingi oleh kuasa hukumnya yang telah menyerahkan surat kuasa khusus untuk diverifikasi oleh majelis hakim. Pihak para tergugat hingga panggung persidangan ditutup, tidak menunjukkan batang hidungnya. Yang menjadi catatan penting, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kepanitraan, para tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita. Namun, tanpa alasan yang jelas, mereka memilih untuk tidak hadir. Dari banyaknya kasus-kasus yang dalam proses penegakan hukumnya itu banyak kejanggalan. Bukan hanya kepada kasus hilangnya Ibtu Tommy, tapi ini adalah refleksi dari banyaknya kasus seperti kasus Joshua Huta Barat, kasus Arfan Saragih yang katanya mati makan sianida ya. Padahal sianidanya itu katanya dipesan dari HP yang sudah 2 hari disita oleh atasan. Lalu ada Ignatius di Kalimantan Barat yang awalnya katanya sakit, lalu katanya ditembak nggak sengaja, taunya pembunuhan. Lalu ada di NTB segala macam sesuai dengan posita gugatan kita yang akhirnya menurut kami di tengah banyaknya kepercayaan ataupun ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum dan adanya institusi ataupun lembaga ad hoc yang dibuat oleh negara untuk melakukan reformasi kepolisian, kami menganggap bahwa setelah surat-surat yang kami sampaikan dari bulan Oktober sampai saat ini kepada pemerintah sebagai prasyarat sebagai gugatan di situ tidak direspon, maka kami sepakat dengan para tim kuasa hukum untuk melakukan suatu upaya hukum untuk memuat suatu kebijakan dan meminta sesuatu kebijakan di dalam gugatan yang kami tuangkan. Salah satunya itu kami meminta agar setiap upaya ataupun kebijakan yang menghalangi pencarian Ibtu Tommy Marbun itu bisa dihentikan sementara. Lalu kami juga meminta agar beberapa kebijakan sesuai dengan gugatan itu dilakukan oleh pemerintah. Tapi intinya dalam hal ini yang kami tarik adalah yang pertama tentunya pemimpin negara adalah Presiden, mantan klien saya 2024. Banyak yang bilang, teman-teman saya bilang begini, itu gugat mantan klien sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena buat saya keadilan ya dan kepastian hukum itu jauh lebih penting daripada hubungan. Lalu ada wakil presiden sama juga mantan klien juga 2024, Kepolisian Republik Indonesia, lalu ada Kompolnas, lalu ada Komnas HAM, lalu ada Kementerian Koordinator Politik Hukum, Kementerian Koordinator Pertahanan Keamanan dan sebagainya. Ada 8 pihak di situ termasuk lembaganya Pak Jimli Asidiki juga, Reformasi Percepatan Polri. Yang pada intinya kami ingin kita sama-sama melihat satu titik di mana kalau pemerintah dianggap dalam tanda petik yang melakukan kelalaian dalam proses yang panjang selama ini, maka pilar penegak hukum yang keempat yaitu advokat itu bisa mewakili masyarakat untuk menuntut terjadinya suatu perubahan dalam suatu kebijakan. Saya pikir itu. Dan pasalnya, absennya para tergugat tanpa keterangan yang sah tentu membawa konsekuensi prosedural. Merespon situasi ini, majelis hakim yang memeriksa perkara mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku. Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran ini belum dapat ditolerir begitu saja. Prinsip Audi et al. Trem Partem, mendengar kedua belah pihak, harus dijunjung. Oleh karena itu, persidangan hari ini diputuskan untuk ditunda. Untuk petitumnya, ya terima kasih rekan-rekan media. Mengenai petitum yang akan kami mintakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pertama kami meminta untuk negara ini membentuk suatu tim pencari fakta terhadap kasus-kasus anggota kepolisian yang hilang dalam tugas.
Nah, terus yang kedua, kami juga meminta agar para penguasa atau para tergugat ini melakukan reformasi keseluruhan terhadap hal-hal di tubuh internal kepolisian. Nah, mungkin itu. Keputusan ini diambil guna memberikan kesempatan kedua dan memastikan hak hadir para tergugat dipenuhi. Pengadilan akan kembali melakukan pemanggilan ulang. Majelis Hakim telah menetapkan jadwal lanjutan. Persidangan berikut akan kembali digelar pada Kamis, 5 Maret 2026. Agenda pada sidang nanti masih sama, yaitu fokus pada pemanggilan kembali pihak tergugat yang belum hadir. Publik tentu menunggu apakah pada panggilan kedua nanti para tergugat akan menunjukkan itikat baiknya untuk menghadiri proses hukum ini atau kembali mangkir. Pertama, saya mengucapkan kepada seluruh tim advokat dan dari seluruh elemen masyarakat yang hadir dan mau mendukung gugatan Smith lawsuit ini. Mungkin ini salah satu dari bagian perjuangan yang telah kami lakukan. Baik itu ke DPR, ke Polri, ke Kompolnas yang kami lakukan. Tapi yang hasilnya kita sama-sama tahu. Hasilnya itu. Mungkin saya tidak banyak bicara. Menurut keyakinan saya, kasus-kasus seperti ini selama tidak ditangani dengan benar, terutama oleh pimpinan Polri sendiri, menurut keyakinan saya ini akan terjadi lagi dan lagi. Kemudian kita tunggu saja siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Situasi ini menjadi catatan penting dalam proses beracara di pengadilan. Kita akan terus memantau perkembangan dari perkara ini. Kami kembalikan ke studio. Sidang yang objektif dan transparan tentu menjadi harapan kita semua. Kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan agenda pemanggilan ulang pada awal Maret mendatang. Tetap ikuti channel Berita Nasional 2023.klik untuk mendapatkan informasi faktual dan terpercaya. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terlambat, Bang.